Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan muqaddimah penulis yang pada pertemuan terakhir kita sampai pada halaman 24. Beliau menjelaskan tentang sebab mengapa beliau menulis kitab ini dan juga beliau menjelaskan secara global apa saja isi kitab ini. Kemudian beliau mengatakan fajama'tu min dalik ma la yasa'ul muslimina jahluhu. Aku pun menyusun dalam kitab ini perkara-perkara akidah yang tidak boleh bagi kaum muslimin untuk tidak mengetahuinya. Tidak boleh jahil tentangnya. Karena ini berkaitan dengan akidah, pondasi, landasan beragama. Yang tidak akan sah ibadah kita tanpa pondasi yang kuat, yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan sudah kita sampaikan juga pada awal kajian kitab ini, pentingnya ilmu tentang al-aqidah, yang itu termasuk ilmu yang paling mulia, itu merupakan harta yang termahal dalam hidup kita. Dan itulah yang harus betul-betul kita perhatikan, kita betul-betul pelajari. Apalagi di zaman yang fitnah, yang menimpa banyak dari kaum muslimin, bahkan yang mengaku dai-dai salafi ataupun ahli sunnah wal jamaah. Ini lebih memotivasi kita untuk lebih belajar, mendekat kepada akidah salaf lewat buku-buku, karya-karya para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, aku pun mengumpulkan, menyusun kitab ini yang diantara isinya tentang masalah akidah yang tidak boleh kaum muslimin jahil tentangnya. Rasul mengatakan, thalabul ilmi faidatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Belajar tentang salat, bagaimana salat ala Rasul, puasa ala Rasul, berzakat ala Rasul bagi yang mampu, demikian pula dengan haji, itu wajib ya. Apalagi masalah al-aqidah, lebih diwajibkan lagi. Kemudian kata beliau, wala ya'zirullahu tabarakasmuhu man adha'ah. Ada pula yang membaca wala yu'zaru indallah, ada mungkin perbedaan dalam manuskrip. Wala ya'zirullahu tabarakasmuhu man adha'ah. Allah tidak akan memberikan udzur bagi orang-orang yang menyia-nyiakan masalah akidah ini.
apalagi yang telah tegak hujah bagi mereka. Ya, sudah disampaikan akidah yang sahih, disampaikan akidah Rasul, para sahabat Rasul, namun ditentang, malah diboikot, malah di demo dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Allah tidak akan berikan udzur bagi orang-orang tersebut. Makanya Allah mengatakan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lal huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya. Makanya kalau yang mendemo, yang membubarkan kajian itu adalah orang-orang awam, mungkin masih bisa dimaklumilah karena mereka jahil. Tapi yang lebih parah kalau mereka sudah tahu ya akidah, tahu kajian sunnah, ini yang la ya'dzurullah, Allah tidak akan berikan udzur bagi mereka, dan kita juga nggak akan berikan udzur karena mereka sudah tegak hujah atas mereka. Wala ya'dzurullah tabarakasmu man adza'a, Allah tidak akan berikan udzur bagi yang menyia-nyiakan. Beda dengan yang mungkin memang awalnya dia jahil, tapi yang menyia-nyiakan, yang sudah tahu kebenaran namun dia sia-siakan, ini tidak akan Allah berikan al-udzur. Memang inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Makanya Allah juga mengajarkan kepada kita dakwah, metode dakwah kepada orang awam, kepada yang sudah tahu kebenaran, yang menentang, beda-beda. Ya, yang awam bil hikmah, diajari kebenaran dengan lemah lembut. Kalau yang sudah tahu kebenaran cuma dia mungkin malas-malasan, mengaku dia salah, ya, maka bil mau'idatil hasanah. Namun kalau dia mendebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Ada yang dengan lemah lembut, ada yang dengan apa? Keras dan tegas. Islam tidak selamanya lemah lembut, Islam tidak selamanya keras, tapi harus ditempatkan pada tempatnya. Yang sudah tahu kebenaran, tahu akidah saya, namun menentang, namun menyimpang, namun malah ingin membubarkan, maka ini sekali lagi tidak ada udzur bagi mereka, harus dengan tegas, dengan keras. Wala ya'dzurullah atau wala ya'dzurullah tabarakasmu man adza'a. Kemudian kata beliau, wala yandur ila man khalafa. Kalau kita dengarkan syarahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, itu beliau membaca wala yundoru. Ya, memang ada mungkin perbedaan bacaan antara Syekh Ali bin Hasan dengan sebagian ulama yang mensyarah kitab ini. Dan perlu kita ketahui, antum ketahui, ketika kita mensyarah kitab seperti ini, itu kita sebetulnya merujuk kepada syarah para ulama. Cuma kita hanya meringkas saja di sini. Ya. Jangan dikira kita, Masya Allah, mensyarah sendiri, tidak. Kita berusaha untuk mendapatkan syarah-syarah baik dari ceramah di YouTube ataupun memang sudah dicetak syarah tersebut. Ya. Ini secara umum demikian. Metode kita dalam mengajar, kita kalau baca langsung syarahnya ulama itu mungkin akan panjang lebar. Ya, misalnya kitab ini ada syarahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, sudah dicetak 2 jilid. Ya. 1 jilid saya bisa 4 tahun mungkin. Ya. 2 jilid ya bisa tuh bayangkan. Namun untuk meringkas saja kita dengarkan, kita baca syarah para ulama, kemudian kita sampaikan ke antum. Itu yang kita biasa lakukan ketika menjelaskan kitab akidah seperti ini. Kalau Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, beliau salah satu ulama di Arab Saudi, beliau membaca wala yundaru ila man khalafah. Dan ini yang ana lebih condong kepadanya. Bahwasanya tidak perlu ditoleh, tidak perlu dilihat orang-orang yang menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya harus kita tetap konsisten istiqomah. Jangan toleh kanan kiri. Kecuali kalau lewat rel kereta ya. Artinya jangan pernah menggubris. Istilahnya anjing yang menggonggong atau orang-orang yang membuli selama kita di atas akidah as-salaf, akidah Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sunatullah. Pasti akan ada yang menyelisih, pasti akan ada yang iri dan dengki, pasti akan ada yang memusuhi. Sunatullah. Jangankan
kita para anbiya. Allah katakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Kami jadikan setiap nabi musuh-musuh dari orang-orang yang jahat, yang kafir dan seterusnya. Maka jangan kita terlalu menggubris mereka. Qulil haqqa walau murran. Katakan yang hak meskipun pahit. Qulil haqqa walau murran. Kata para ulama, katakan yang hak meskipun pahit rasanya. Qulil haqq sumamshi. Katakan yang hak, sudah jalan. Jangan toleh kanan toleh kiri. Ini sekali lagi kata beliau, wala yundar ila man khalafa. Kalau kita sudah tahu al-haq, kita pegang erat sampai mati dan tidak perlu kita tengok kanan tengok kiri, tidak perlu kita takut dengan bulian caci makian. Sebagaimana juga wasiat Fudail bin Iyad rahimahullah, ilzam tariqal huda wa la yadruka qillatus sakin. Pegang erat jalan kebenaran meskipun sedikit orang yang berjalan di atasnya. Wa iyyaka wa turqad dhalal. Hati-hati dari jalan-jalan kesesatan. Wala taqtar bi kathratil halikin, dan jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Dan seperti yang kita sampaikan kemarin, kata Abdullah bin Mas'ud, kebenaran ma wafaqal haq atau al-jamaah adalah ma wafaqal haq, yang berpegang dengan kebenaran wa in kunta wahdak, meskipun engkau sendirian. Meskipun harus kita yakini enggak mungkin orang itu sendirian, karena Allah pasti bersamanya. In tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Kemudian kata beliau, wala yundur ila man khalafa. Jangan dilihat, jangan ditoleh orang-orang yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah wa ta'ana alai, atau yang menentangnya. Mimman dahadat hujjatuh, dari orang-orang yang lemah hujahnya. Ahlul bidah, ahlul ahwa yang menentang akidah Ahlussunnah itu pasti lemah hujahnya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, setiap dalil yang dipakai oleh ahli bid'ah untuk melegalkan kebid'ahan mereka, di situ ada bantahan terhadap mereka sendiri. Ya, pasti itu. Ya. Contoh misalnya, ketika mereka membolehkan orang minta-minta istighosa kepada wali yang telah mati. Allah mengatakan, kata mereka, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Berarti kalau hidup boleh kita minta-minta kepada mereka. Maka dijawab oleh para ulama, di dalam ayat itu tidak ada kata-kata maka mintalah kepada Allahnya, mengatakan mereka itu hidup, tapi hidupnya di mana? Di alam barzakh. Ya. Ini sekali lagi tidak ada hujjah bagi ahli al-bidah. Cuma memang bagi yang nggak pernah ngaji, bagi yang orang awam, masya Allah mereka dalilnya kuat sekali. Itu bagi orang yang jahil. Namun bagi para ulama, bagi para penuntut ilmu dari Ahlussunnah, semua hujjah lil bidah itu dahidah, lemah. Lama istahza'a bid-din, apalagi mereka suka memperolok agama Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kategori yang memperolok agama. Yang pertama, memang orang-orang itu sudah murtad dari Islam. Dalam artian betul-betul menghina agama Allah, menghina ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menghina misalnya wanita bercadar, dikatakan ninja misalnya. Orang yang cingkrang karena mengikuti ajaran Rasul, bukan ikut model ya. Kan banyak sekarang artis-artis pakai model cingkrang katanya. Yang ikuti itu ya innamal a'malu biniyat. Namun cingkrang ala Rasul SAW ini adalah agama Allah, yang menghinanya bisa murtad dari al-Islam. Dalilnya qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tahtaziun. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian saling memperolok, atau kalian memperolok? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Surat At-Taubah kalau nggak salah ayat 65. Di dalam ayat itu Allah jelas mengatakan qad kafartum, kalian telah kafir. Makanya para ulama menyebutkan di antara 10 pembatal keislaman,
man istahza'a bi syai'in mimma ja'a bi rasul faqad kafar. Barang siapa yang memperalah sesuatu yang diajarkan Rasul, maka dia telah kafir. Memperalah misalnya ajaran salat, puasa, zakat, haji, atau mungkin poligami. Naudzubillah min dzalik. Kalau ada yang memperalah, ada yang mengejeknya, maka kata Allah qad kafartum ba'da imanikum. Ini kategori yang pertama, yang memperalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang memperalah ajaran Allah dalam artian yang suka mentakwil-takwilkan, mengotak-atik ayat-ayat Allah dan ayat-ayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti ahli bidah. Mereka suka memperalah ayat-ayat Allah dalam artian mentakwilkannya, mentafsirkannya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itu juga tergolong orang-orang yang memperalah ayat-ayat Allah. Sebagaimana ketika Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taqudu ma'hum. Telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, apabila ayat-ayat Allah dikufuri dan diperalah, jangan duduk bersama mereka. Kata sebagai ulama tafsir, di antara yang memperalah agama Allah, yang memperalah ayat Allah adalah ahlu al-bidah. Maka jangan duduk bersama mereka. Ini sekali lagi, memperalah agama Allah sangat berbahaya, bisa mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Wa zallat qadamuhu lamma salaba a'immatal muslimin. Dan tergelincir ataupun mereka jatuh ke dalam kesesatan ketika mereka mencaci maki para ulama, imam-imam kaum muslimin. Dan itu salah satu ciri ahli bidah. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab beliau Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, yang sudah kita sampaikan kemarin, sudah alhamdulillah kita khatamkan di TV Roja, dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi, alamatu ahli al-bidah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Ciri ahli bid'ah itu mencaci maki imam-imam, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, seperti kalau zaman sekarang ini Syekh Albani dituduh antek Yahudi. Ya, karena dulu beliau pernah berfatwa agar sebagian kaum muslimin yang ada di isinya di Gaza, jalur Gaza itu untuk hijrah ke tempat yang lain, agar mereka tidak diintimidasi, ditindas, dijajah, dibantai oleh orang-orang Yahudi. Beliau punya dalil, Rasul saja hijrah dari kota Mekah, yang mana kota Mekah lebih mulia daripada Gaza. Bukan berarti menyerahkan begitu saja dalam artian tidak ada kemaslahatan di dalamnya. Hijrah untuk menyelamatkan kaum muslimin daripada mereka ditindas, dibantai di sana. Rasul saja rela meninggalkan kota Mekah, bahkan itu paling mulia di atas muka bumi ini. Namun ala kullin, beliau ulama, kalaupun beliau keliru dalam fatwa yang seandainya tidak layak untuk dikatakan sebagai anteknya Yahudi, naudzubillah min dzalik. Nah, itulah salah satu ciri kelompok sesat, mereka mencaci maki para ulama ahli sunnah wal jamaah. Wa zalat qadamuhu lamma salaba aimatal muslimin wa amiya an rusdihi, dan orang itu buta dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Allah mengatakan bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka. Ketika khalafa sunnatal mustafa, ketika menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war rasyidinal mahdiin, dan menyelisihi sunnahnya para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian kata beliau, sallallahu ala nabiyhi. Beliau tutup muqaddimah ini dengan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau ulangi 2 kali. Apa lalu sudah kita baca juga salawat beliau. Ahlus sunnah bersalawat, bukan seperti yang dituduhkan oleh ahli bidah. Ahlus sunnah nggak mau, atau dakwah salafiyah, atau kata mereka Wahabi nggak mau bersolawat. Itu adalah ucapan yang dusta. Ahlus sunnah bersolawat, cuma solawatnya sesuai dengan ajaran ar-Rasul, bukan solawat yang bid'ah, apalagi yang syirik.
Ini sallallahu ala nabiyhi, salawat Allah atas nabinya. Apa makna salawat Allah atas nabinya? Memuji, ya. Sana Allah, salawat Allah kepada Rasul artinya Allah memuji nabinya. Wa alihi at-tahirin at-tayyibin, dan semoga salawat Allah atas keluarganya, alihi. Kalau sebagian ulama mengatakan kalau ada kata-kata wa alihi, kalau terjemahnya banyak dikatakan keluarga beliau. Cuma sebetulnya itu mencakup keluarga Rasul, tentunya yang mukmin. Ya, adapun yang kafir enggak layak mendapatkan apa? Salawat tersebut. Wa alihi, al, kata-kata al di sini bisa mencakup keluarga Rasul, ahlu baitnya Rasul, dan juga para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ali at-tahirin, dan keluarga Rasul yang at-tahirin, yang suci, at-tayyibin, yang baik. Ini bukan seperti akidah kelompok Syiah Rafidah, dan juga bukan seperti keyakinan kelompok Al-Khawarij. Ahlus Sunnah pertengahan dalam menyikapi keluarga Rasul, ahlu baitnya Rasul. Kalau Syiah Rafidah berlebihan sampai melebihkan mereka di atas Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang mereka kultuskan adalah Ali bin Abi Thalib, Hasan wal Husain, dan juga Fatimah. Kata mereka, Ali bin Abi Thalib, Hasan wal Husain yang merupakan imam-imam mereka ini tahu hal-hal yang gaib. Bahkan mereka tahu apa yang belum terjadi, tapi Allah kata mereka tidak tahu. Mereka apa? Lebih menuhankan Ahlul Bait daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu berlebihannya kelompok Syiah Ar-Rafidah. Kelompok Khawarij lawannya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, bahkan membunuh Ali bin Abi Thalib. Ahli Sunnah pertengahan mengatakan Ali bin Abi Thalib misalnya itu termasuk Ahlul Baitnya Rasul. Beliau adalah salah satu khulafa Rasyidin yang wajib kita mengikuti sunnah beliau. Tapi tidak boleh dilebihkan dari derajatnya sebagai seorang sahabat Rasul. Tidak boleh sampai dikatakan Ali bin Abi Thalib tahu yang gaib dan sebagainya. Inilah pertengahannya Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian kata beliau, wa ala ashabihi al-muntakhabin, dan semoga salawat Allah atas para sahabat beliau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditekankan lagi para sahabat. Sebenarnya sudah masuk ke dalam kategori siapa tadi? Ali, Muhammad. Ini seperti firman Allah, tanazzalul malaikatu waruh. Turunlah para malaikat di malam Lailatul Qadar bersama dengan Ar-Ruh. Apa itu Ar-Ruh? Jibril. Disebutkan 2 kali. Malaikat, diantaranya malaikat Jibril. Ditekankan lagi malaikat Jibril. Itu kalau dalam segi bahasa sastra Arab, taksisu atau zikru al-khas ba'dal am ya dulu al-ahamiyatil khas. Disebutkannya sesuatu yang khusus setelah yang umum, itu menunjukkan akan pentingnya yang khusus tersebut. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, maka Allah sebutkan setelah penyebutan malaikat secara umum, menunjukkan akan kedudukan malaikat Jibril. Di sini juga sama. Wa azwaji ummahatil mu'minin, dan semoga salawat Allah atas para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ibu-ibu orang-orang yang beriman. Ini membantah akidah kelompok Asy-Syiah Rafidah yang tidak mengakui istri-istri Rasul sebagai keluarganya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara keanehan orang-orang Syiah Rafidah. Mereka mengatakan Aisyah, Khadijah, dan seterusnya bukan termasuk ahlu baitnya Rasul. Kok aneh, ada keluarga nggak ada apa? Istri atau nggak ada ibu. Mungkin mereka kiaskan dengan ajaran mut'ahnya mereka. Kan mereka punya ajaran apa? Nikah mut'ah. Nikah apa? Cuma 2 hari, 3 hari, 1 jam, 2 jam selesai kemudian bubar. Nggak ada ibunya, nggak ada apa? Istrinya. Ini sekali lagi tuduhan yang keji kepada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah menjunjung, menghormati para istri Rasulullah SAW, namun tidak berlebih-lebihan.
Wa 'ala tabi'in bi ihsan, dan semoga salawat Allah atas para tabi'in yang mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat dengan baik. Wa tabi'it tabi'in, dan para tabi'u at-tabi'in. 3 generasi termulia, terbaik di atas muka bumi ini setelah para nabi, para rasul, para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in, yang Rasul katakan khairun nasi qarni, summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasi para sahabat. Kemudian yang setelah mereka para tabi'in, kemudian yang setelah mereka para tabi'u at-tabi'in. Minal awwalina wal akhirin ila yaumiddin, dari yang pertama sampai yang terakhir sampai hari kiamat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang mengikuti jejak para sahabat dengan baik sampai akhir hayat kita nanti. Wabillahi nasta'in. Summa inni asbatu fi kitabi hadza ya akhi wafaqakallahu liqabuli wal amal bihi mutunan. Kemudian aku menyebutkan dalam kitabku ini, wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada Anda untuk menerima perbuatan Anda, menetapkan mutun, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW. Taraktu asanidaha, tapi aku tidak menyebutkan para perawi-perawinya. Ini sudah kita sampaikan bedanya al-ibana as-sughra dengan al-ibana al-kubra. Mungkin yang belum hadir waktu itu, kitab ini punya kakak, ya istilahnya begitu. Kalau ini namanya al-ibana as-sughra, ibana kecil. Ada lagi penulis punya kitab al-ibana al-kubra, ibana yang besar, ya istilahnya kakak adik. Kalau adiknya ini, salah satu bedanya dengan kakaknya, tidak disebutkan perawi-perawi hadis. Tujuannya talaban lil ikhtisar, untuk meringkas. Adapun yang kubra itu disebutkan para perawi-perawinya, ya. Kalau mungkin yang nggak biasa baca kitab-kitab para ulama yang mutawwalat, yang panjang lebar, mungkin agak risih mungkin ya. Apa ini? Hadatsana fulan, akhbaran sebagainya, ya. Namun sekali lagi, sebagaimana kata para ulama, likulli maqamin maqal, ya. Semua ada sikonnya masing-masing. Wa'udulan alil italah, aku pun meninggalkan penyebutan riwayat-riwayat tersebut atau perawi-perawi hadis tersebut untuk tidak memperpanjang kitab ini. Liyashula alaman qara'ah, untuk memudahkan bagi yang mau membacanya. Gak ada riwayat saja malas baca, apalagi ada. Sudah kita sampaikan, adiknya cuma 1 jilid, kakaknya ada 9 jilid. Kalau yang di rumah ada 7 jilid, ya. Jadi di rumah saya ada kakaknya ini, Al-Ibana Al-Kubra, ada 7 jilid, ya. Itu kapan kita habis membacanya nanti? Ya. Karena kata beliau, liyashula alaman qara'ah wala yamalla man istama ilai wa wa'ah, agar tidak bosan yang mau mendengar. Karena memang itu sunatullah, ya. Rasul mengatakan la ya'ti zamanun illa walladhi ba'da syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya lebih jelek. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, kejelekan di situ maksudnya berkurangnya al-ilmu, atau berkurangnya semangat menuntut ilmu agama. Ya. Sudah diringkas, masih ngantuk-ngantuk lagi kajian. Ya, jadi sekali lagi itu sunatullah. Makanya ulama ini ditulis pada abad ke-4 Hijriah. Beliau sudah tahu orang-orang begitu keadaannya. Ini sudah abad ke-berapa? Berlipat ganda, ya, turunnya semangat dalam talabu al-ilmi. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita taufik hidayah, pertolongan untuk tetap semangat dalam talabul ilmi. Wallahu waliyu taufiqina wal akhid bi aidina. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, wal akhid bi aidina wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Semoga Allah melindungi, menjaga dan mencukupi kita. Fa awwalu ma nabda bi dzikri min dzalik. Ini muqaddimah Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah taala. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan mulai membaca bab yang pertama tentang manhaj dan al-ittiba. Wallahu taala alam. Ini membahas masalah sandiwara dakwah, istilahnya begitulah. Iya. Ini kelompok-kelompok harokah demikian.
ya, acara-acaranya mengadakan apa? Dakwah lewat sandiwara, lewat istilahnya film-film Islami dan seterusnya. Itu sekali lagi bukan di antara manhaj metode dakwah as-salafiyah. Ya, sekali lagi dakwah salafiyah mengikut saja apa yang diajarkan Rasul, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan, tapi yang penting kan keberhasilannya merekrut orang-orang yang dulunya maksiat, orang-orang yang dulunya mungkin preman atau yang pang dan sebagainya. Kita katakan dahulu Rasul merekrut yang lebih jahat daripada mereka. Sudah musyrik, pernah membunuh anak-anak perempuan mereka dalam keadaan hidup-hidup. Lebih jahat mana? Tapi Rasul apa? Tetap dakwah lewat at-tauhid, akidah as-sahihah. Tidak apa? Ngarang-ngarang metode yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menyikapi orang awam yang tidak menyukai orang-orang yang menjalankan sunnah, karena orang awam ini termakan fitnah dari lingkungannya. Kalau kita melihat orang ini masih bisa dinasehati, ya, karena orang awam pun bermacam-macam. Ada yang awam tapi ngeyel, tapi apa? Ya, bodoh kuadrat. Ini yang berbahaya. Ya. Kalau orang itu memang awam, artinya hanya ikut-ikutan, dan kita rasa dia insya Allah bisa dinasehati, kita nasehati. Ya, kita sampaikan bil hikmah dengan sampaikan al-haq. Tapi kalau dia kelihatannya memang orang awam tapi dia Pak suka ngeyel, atau bahkan kalau kita nasihati makan menjadi-jadi, maka sebagaimana kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, yang waras ngalah istilahnya. Ya, jadi sekali lagi di kulli maqamin maqal, ya. Mohon doakan saudari saya yang telah murtad dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah memberikan hidayah lagi untuk masuk Islam dan istiqomah di atasnya. Bagaimana hukumnya serumah dengan saudara yang murtad dan bagaimana menyikapinya? Ya, kalau kita bisa menasihati, kita tetap bisa memberikan masukan, tetap nasihati. Ya, tapi kalau memang kita khawatir akan terpengaruh atau dia memperoleh agama Allah, boleh untuk diboikot kalau kita mampu, ya. Kalau kita apa? Mampu. Misalnya kita bisa ngontrak rumah sendiri, kita bisa pindah rumah sendiri misalnya. Lebih baik kalau memang apa? Kita rasa saudari tersebut tidak bisa dinasihati, bahkan dia semakin menjadi mencaci maki Islam, maka harus punya apa? Sikap tegas dan keras, karena ini berkaitan masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini yang harus apa? Disikapi, karena Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Engkau Nabi Muhammad tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka berloyalitas cinta kepada yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun dari ayah mereka, anak-anak mereka, ataupun saudara-saudara mereka. Dalam urusan agama, akidah, tidak ada nepotisme. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Yang menyimpang dari akidah saya, apalagi murtad, ya, maka naudzubillah min dzalik, harus ada sikap yang tegas. Ya, sekali lagi, ini yang harus kita betul-betul camkan. Tidak ada kata-kata nepotisme dalam masalah kan dia keluarga kita, tidak ada. Kalau dia apa? Tidak mau nasihati, bahkan malah mencaci maki, harus ada al-bara, berlepas diri daripada orang-orang tersebut. Namun sekali lagi, fattaqullaha mastata'tum. Saya seorang mu'alaf dan keluarga saya masih beragama Nasrani, dan kemarin kakak saya menikah, lalu saya masuki gereja dan saya duduk di gereja, mereka melakukan ibadah mereka tersebut. Tidak boleh ikut-ikutan. Nah, ini kurang lebih sama, merayakan apa perayaan-perayaan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Ya, dalam urusan agama tidak ada kata-kata apa? Nepotisme. Harus ada al-bara kalau mereka menyimpang dari al-aqidah as-sahihah. Makanya di awal kitab Al-Usul Salasa diterangkan dengan terang benderang
man wahadallaha wa ata'ar rasul la yajuzu lahu muwalatu man hadallahu wa rasulah. Barang siapa yang mentauhidkan Allah, mentaati Rasul, tidak boleh berwala, berloyalitas terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Walau kana aqraba qarib, meskipun dia orang dekat-dekat kita, kerabat kita. Tidak ada nepotisme dalam masalah seperti ini. Harus ada ketegasan al-bara. La a'budu ma ta'budun. Nah. Ya wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.